Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winter Stocks Indonesia. Ya, di akhir minggu ini menyisakan kegalauan ya. Saya melihat market saat ini sedang global ya, melihat bagaimana nih Amerika ke depannya, apakah potensi gagal bayar hutang ya. Dan surat hutang Amerika terbanyak dipegang oleh, ya, pada tahu ya, China. Jadi kebayang nggak sih, eh di tengah kondisi kayak saat ini kan Amerika, China, Rusia ini lagi kayak ada polemik gitu ya. Ada dedolarisasi, terus kemudian ketika Amerika menyuarakan untuk mengembargo, memberikan sanksi kepada Rusia, China, tapi tidak gitu ya, tetap maksudnya ya tetap dengan arusnya sendiri. Malah bahkan mereka sekarang China, Rusia malah menggandeng beberapa negara mengangkat wacana BRICS ya, dedolarisasi tadi. Jadi ya ini menjadi polemik nih. Amerika gimana kayaknya, dan beberapa kepala negara, ahli ekonomi mengatakan bahwa kalau sampai Amerika gagal bayar hutang, wow, ini bakal ngeri. Sekarang kalau mau tanya, kok bisa gagal bayar hutang? Maksudnya gimana? Ya, maksudnya gini, mungkin ya, em, ada surat utang jatuh tempo, Amerika harus bayar bunganya. Nah, tapi untuk bayar bunga dia kan butuh duit nih. Nah, duitnya diambil dari hutangan lagi. Jadi hutangan tambah hutangan membesar lagi. Jadi ya gali lubang tutup dibilang gali lubang, ini bukan gali lubang tutup lubang, ini gali lubang terus lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Jadi ya seperti teman-teman tahu, Amerika memang negara dikuasa, tapi hutangnya salah satu yang paling banyak juga di dunia. Wow. Jadi ya, gitu deh. Market melihat ini, antisipasi ini tentu saja. Walaupun beberapa kalangan mengatakan kemungkinan besar minggu depan tuh pasti akan technical rebound. Ada beberapa katalis yang bisa bikin minggu depan itu technical rebound. Salah satunya adalah dengan akan dirilis data China di hari Selasa. Data ekonomi ini yang dirilis ada berhubungan dengan penjualan retail, produksi industri, dan pasar keuangan obligasi, dan beberapa instrumen lainnya. Tapi yang pasti yang orang tunggu itu adalah penjualan retail dan produksi industri ya. Dan banyak negara sudah merilis laporannya yang kondisi ini ya, penjualan retail dan produksi industri ini bagus. Jadi kemungkinan besar China juga akan bagus gitu ya. Nah, itu akan membuat market harusnya sedikit bernapas lega. Harus berhubungan dengan isu Amerika gagal bayar utang, harusnya ini akan jadi katalis positif untuk rebound. Tapi makanya saya bilang sifatnya technical rebound, karena kita masuk minggu depan itu adalah minggu ketiga, dan sedangkan Amerika gagal bayar utang ada di bulan Juni. Nah, berarti kalau minggu depan marketnya rebound, minggu depannya lagi, ini ngiri-ngiri sedap. Sebenarnya ya, ini kayak ada seperti konspirasi. Ini thinking negatif aja, konspirasi teori aja. Kayaknya memang dari Amerika sengaja dibikin buntu ya, sehingga marketnya bergerak ada di zona negatif. Dan ketika marketnya merah, yang serok siapa, yang beli siapa, dan ketika akhirnya marketnya mereka udah cukup beli, udah punya barang, dirilislah berita bagus, akhirnya market rebound dan mereka jualan. Iya, udah ada rahasia umum ya, kayak gini, model-model begini. Ya mereka cari duit dari mana gitu ya. Eh, jadi cara money laundering, korupsi mereka udah kelas kakap lah istilahnya, stylenya udah beda ya. Oke, itu sedikit cuap-cuap nggak jelas ya mengenai apa yang akan terjadi, apa yang akan kita antisipasi di minggu depan. Dan kita seperti biasa masuk ke segmen berikutnya, yaitu market review, dan kita langsung lihat chartnya aja. Nah, ini dia. IHSG-nya ngeri ya, udah jebol support. Wow. Hari ini udah di kemarin penutupan hari Jumat di 6.707.
sudah jebol support areal bottom saya ya, dan ya kemarin saya bilang 6.700-an ya, sekarang 6.707 sudah di ambang batas sih. Ini kalau dia turun lagi, saya curiga dia bisa berpotensi ke 6.550-an. Ya, itu which is kurang bagus ya kedepannya untuk market market kita nih. Dan biasa lah ya, bulan Mei sampai Oktober seperti saya pernah bilang cenderung ada tendensi koreksi. Jadi waspada aja dengan aksi koreksi lanjutan. For your info, hmm, penutupan hari Jumat ya, transaksinya mencapai 8,4 triliun dan asing net sell hampir 1 T ya, 900-an miliar. 901,7 miliar itu jelasnya. Marketnya kemarin asing net sell cukup besar ya. Terus coba kita coba cek sektoralnya. ADX Basic, wah serem ya, tambah dalam lagi dia. Ini kalau lagi kayak gini gelagatnya bahaya. Consumer cyclical sudah di resisten. Kalau dia tidak bisa breakout, dia potensi untuk turun. Nah, ini juga bahaya ya. Lagi di support. Di resisten, sorry. Ini posisi, ini ADX Energy jebol support. Kalau lihat modelnya gini, jangan kaget kalau nanti akan ada koreksi ya. Sektor finance naik, tapi naiknya juga tipis. Dan tidak bisa naik ke atas Lendang, tidak bisa naik ke atas Skyline. Saya curiga dia bisa turun lagi. Sektor healthcare satu-satunya penyemangat saya karena udah di bottom banget, jadi kalau dia nggak rebound, nah dia bakal turun lagi ya, bakal bikin lower low dan itu kurang bagus. Jadi kita spekulasi kalau sektor healthcare ini potensial technical rebound. Tapi apapun bisa terjadi ya, bisa aja dia tambah jelek lagi. Jadi saat ini agak sedikit sulit ya. Jadi tips buat teman-teman saya sudah bagikan sebelumnya, cari saham yang memiliki valuasinya yang bagus ya, dan posisi lagi ada di support dan pastinya dalam tren naik yang bagus juga. Jadi itu tipsnya. Sektor industri ya nggak bisa breakout resisten dan cenderung masih bergerak ya, nggak kemana-mana. Walaupun volumenya saya perhatiin volumenya ternyata gede banget. Jadi silakan nih teman-teman, mungkin yang sektor industri boleh dicip-cip, boleh dilirik-lirik. Ada beberapa emiten yang sektor industri bisa diperhatikan ya. Terus kemudian infrastruktur ini juga koreksi. Eh, nggak bisa bilang kalau ini koreksinya bisa bakal berhenti dan bisa rebound dari support, tapi saya lihat ini potensi koreksi lanjutan masih terbuka lebar. Terus consumer non cyclicals masih ada di support, tertahan ya, mencoba bertahan. Tapi kalau saya lihat dia mungkin bisa swing dulu. Kalau dia swing, dia bisa rebound lagi. Dia di area ini rebound, dia kayak inverted head and shoulder nih. Nah, dia bisa turun lagi sedikit, baru dia rebound. Nah, ini jadi harap kayaknya bakalan koreksi. Properti, wow. Tapi transaksi kecil ya ini ya. Jadi hati-hati aja. Ini udah di pucuk dan potensi koreksi terbuka lebar juga. Tekno, ya ini kita lihat Tokopedia deh ya. Tokopedia kemarin saya ada sempat kasih summary sedikit mengenai Tokopedia. Harusnya dalam beberapa waktu ke depan, jadi antara akhir kuartal kedua ya, dan kemudian memasuki semester kedua, ini harusnya Goto akan memperlihatkan bibit-bibit kinerja yang bagus. Kalau dia sampai akhir tahun bagus, dia harus rilisnya bagus. Kalau dia rilisnya kurang oke, seperti biasa market akan pesimis. Kalau Goto bisa on the track, ya itu. Terus habis itu IDX transportasi pelantai pasti, cuma transaksinya kecil. Jadi ngapain gitu ya, nggak usah. Ya Asa boleh perhatikan. Tapi selain itu rasanya belum kemana-mana sih.
Ya, ini bahaya nih ya, composite ya. Potensi ke 6.550. Wow, ngeri. Oke, itu segmen market review kita, dan kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi untuk besok apa aja. Pertama yang bisa dicermati adalah BBTN. Ini menarik ya, sektor properti udah naik kemana-mana, tapi sektor perbankannya masih di sini. Dan dia baru aja breakout trendline resisten, harusnya tren minggu depan masih cukup oke. Tapi waspadai aksi profit taking jangka pendek ya, karena marketnya masih belum oke dan masih sangat-sangat volatile. Lalu habis BBTN ada Mika. Mika ini ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Dia lagi disupport banget. Jadi ya kalau saya bilang sih ini kayak teknik bottom up lah ya. Beli di bawah, beli di support, harapan dia pasti bisa naik. Walaupun nggak semua, dan biasanya perlu waktu, ya, uji kesabaran ya. Terus habis itu um, ada antara dua sih, Cepin dan Java. Dua-duanya ini oke. Ya, pilih salah satu, oke. Cepin lagi di support, lagi swing, pullback maksud saya, harusnya trennya cukup baik, cukup positif. Satu sisi lain adalah Java. Nah, Java yang juga lagi support banget, dia potensi untuk rebound. Jadi menarik sekali ya untuk dicermati. Jadi kalian atur strateginya ya untuk di dua emiten poultry ini. Last but not least yaitu PTMP. PTMP ini belum lama IPO dan saya lihat tren chartnya sekarang mulai menarik, mulai oke. Kenapa yang di sini nggak menarik? Kenapa di sini nggak menarik? Atau di sini nggak menarik? Yang menarik di sini ya karena dia udah baru IPO pertama, terus di swing dan dia naik breakout. Biasa, dia ini pullback dan dia bisa naik lagi. Dan dia turun lagi. Nah, kayaknya dia lagi bangun base. Let's say base sideways gitu ya. Sorry, ini mouse-nya kurang oke. Nah, ini harusnya. Nah, ini harusnya ini jadi pijakan ya. Jadi dia naik pullback. Nah, kalau dia bisa bertahan di sideways di sini, target saya berikutnya bisa kembali lagi ke 214, which is 14% lagi. Menarik banget kan, Mitra Pack ini. Setelah saya cukup besar lagi. Ya, rasanya itu ya. Cukup cukup ya rasanya ya. Harusnya cukup. Oke. Ya, itu market review, rekomendasi kita, eh, dan sedikit sharing kita di akhir minggu. Semoga semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Enjoy your weekend dan stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.